Halo seluruh, balik lagi dengan Pet Review. Kali ini saya akan meneruskan cerita anime Grisaya no Kajitsu. Anime ini menceritakan Yuji Kasami dipindahkan ke Mihama Academy, sebuah sekolah yang hanya memiliki 5 siswa perempuan dan berlingkungan seperti penjara. Setiap siswa di sekolahan ini memiliki alasan sendiri. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi di bawah. Yuk langsung saja masuk ke intro. Di awal cerita terlihat Michiru sedang memandangi lautan. Yuki yang sedang berlari pun langsung menghampiri Michiru. Terlihat Michiru memberitahukan jika dirinya melihat lautan untuk menenangkan diri. Seketika datanglah seekor kucing, sehingga membuat Yuki beranggapan jika Michiru mendatangi kucing tersebut. Tetapi Michiru mengelak dan mengatakan jika hanya kebetulan bertemu dengan kucing tersebut. Seketika Yuki memberikan nama kepada kucing tersebut. Michiru yang mengetahuinya pun terlihat tidak terima dengan nama dari Yuki. Terlihat Yuki duduk di samping Michiru. Seketika Michiru bercerita serta merasa bimbang dengan dirinya sendiri. Kebimbangan Michiru pun membuat dirinya ingin ditembak dengan peluru perak tepat di jantungnya. Sehingga membuat Michiru bertanya kepada Yuki, apa yang terjadi kepada manusia setelah mati? Scan berganti, terlihat Yuki yang sedang berolahraga. Dirinya melihat Michiru. Seketika dirinya mengingat perkataan Michiru, yang dimana Yuki memberitahukan jika mati seperti tidur dan tidak bangun lagi. Terlihat Michiru yang mendengarnya pun terlihat merasa nyaman, sehingga dirinya meminta kepada Yuki jika dirinya mati ingin dimakamkan di tempat tersebut, dan mempercayakan misi penting ini kepada Yuki. Terlihat ketika sedang di ruang tamu, mereka membicarakan Michiru yang terkadang menjadi seorang yang berbeda. Seketika Makina memberikan pernyataan yang membagongkan bersamaan dengan suara petir, sehingga membuat Sakaki kaget. Yuki yang melihatnya pun langsung mengomentari tentang sikap Sakaki. Seketika Sakaki menyuruh Yuki agar tidak mengamati gerak-geriknya. Sakaki pun langsung pergi meninggalkan Yuki. Ketika Yuki masuk ke dalam kamar, tiba-tiba lampunya mati. Seketika terdengar suara jeritan. Yuki pun langsung menghampiri, ternyata Sakaki yang menjerit. Yuki yang menghampiri Sakaki pun dirinya mendengar teriakan dari kamar Michiru. Seketika Michiru keluar dari kamarnya seperti zombie, sehingga membuat Yuki dan Sakaki bersembunyi. Terlihat Sakaki menepis pegangan Yuki dan langsung meninggalkannya. Terlihat Yuki menghampiri Michiru. Seketika Sachi datang serta memberitahukan kepada Yuki ternyata cairan yang dikeluarkan Michiru dari krim yang dia pakai, sehingga Yuki balik ke kamarnya. Scan berganti, terlihat Yuki yang sedang pulang dan disambut beberapa wanita satu asramanya. Ternyata beberapa wanita ini ingin membicarakan tentang persahabatan mereka. Terlihat Yuki tidak memperdulikan mereka. Saat bersamaan, terlihat Sakaki berpamitan untuk pergi sebentar. Makina yang menanyakan kepada Sakaki pun terlihat Sakaki tidak berminat dan tidak ingin terlibat. Terlihat Michiru yang datang pun langsung ikut bergabung. Seketika Amane meminta pendapat kepada Michiru tentang persahabatan antara cewek dan cowok. Terlihat Michiru bingung saat menjawab pertanyaan tersebut. Seketika dirinya memberikan tas kepada Sachi dan langsung pergi. Yuki yang melihat perbedaan Michiru, seketika dirinya mencarinya.
Yuki pun menemukan Michiru yang berada di taman, serta menahan sakit di dadanya. Yuki yang mengkhawatirkan keadaan Michiru, seketika dirinya menyuruhnya untuk kembali ke asrama. Tetapi Michiru tidak menuruti perkataan Yuki, dan langsung pergi. Terlihat Yuki mencari Michiru. Akhirnya dirinya menemukan Michiru di bukit tempat dia sering menyendiri. Seketika mereka pun langsung saling berbincang. Tetapi Yuki tidak bisa menangkap perkataan Michiru. Terlihat Yuki menanyakan siapa sebenarnya Michiru. Karena Yuki curiga kepada sifat Michiru yang berbeda. Michiru pun mulai berbicara tentang kematian, serta membicarakan tentang filosofi kehidupan. Seketika Yuki pergi meninggalkan Michiru. Tetapi Michiru menghentikan Yuki. Michiru pun langsung menanyakan, apa Yuki mempunyai pacar? Seketika Yuki menjawab jika dirinya tidak mempunyai. Di balik pertanyaan Michiru, ternyata dirinya ingin mengetahui bagaimana rasanya mempunyai pacar. Michiru pun langsung menanyakan kepada Yuki lagi, apa pernah berciuman? Seketika Yuki menjawab jika dirinya pernah melakukannya. Michiru pun langsung menanyakan rasa berciuman kepada Yuki, serta dirinya menginginkan mencobanya langsung. Yuki yang tidak keberatan pun langsung mempraktekannya. Setelah mencoba, Michiru pun langsung berpamitan kepada Yuki. Seketika Michiru kaget serta menghindari Yuki yang terlalu dekat dengannya. Dan tak lupa Michiru pun langsung mengomeli Yuki. Yuki yang melihatnya pun merasa lega melihat Michiru sudah kembali normal. Seketika Michiru menanyakan apa dirinya berkata aneh. Seketika Yuki memberitahukan jika Michiru tidak pernah bersikap normal. Scan berganti. Terlihat Michiru menyuruh Sakaki untuk berolahraga. Sakaki yang mengaku sering berolahraga seketika dirinya menyuruh Michiru untuk melakukannya. Michiru yang merasa badannya atletik, dirinya pun merasa tidak perlu untuk berolahraga. Terlihat Sakaki tidak percaya kepada Michiru. Seketika Michiru membuktikan kepada Sakaki. Di sisi lain Yuki yang melihat tingkah Michiru, seketika dirinya menyadari bahwa Michiru yang kemarin bukan Michiru yang dikenalnya. Yuki yang masih memikirkan kejadian kemarin sampai dirinya tidak memperhatikan Michiru yang mengajak berbicara. Terlihat Michiru yang penasaran pun langsung menanyakan kepada Yuki. Seketika Yuki memberitahukan jika dirinya tidak mengerti dengan apa yang sudah dilakukannya. Melihat Michiru yang penasaran dan tidak mengingatnya, terlihat Yuki memberitahukan apa yang telah dilakukan kemarin. Michiru yang tidak percaya kepada Yuki, seketika dirinya menyuruh Yuki untuk mereka ulang kejadian kemarin. Seketika Yuki mempraktekkan kejadian kemarin. Ketika hendak mengecup, tiba-tiba Michiru kaget dan pergi menjauhi Yuki. Terlihat Michiru berhenti berlari sambil meminum sesuatu. Seketika datanglah seekor kucing menghampirinya. Michiru yang sedang malas bermain langsung mengusir kucing tersebut. Michiru yang merasa bersalah pun langsung mencari kucing tersebut. Bukannya menemukan kucingnya, tetapi Michiru bertemu dengan Yuki. Akhirnya Yuki menemani Michiru yang sedang mencari kucingnya. Ketika sudah berada di bukit, Yuki menyuruh Michiru untuk menyudahi untuk mencari kucing. Michiru yang merasa bersalah tidak ingin berhenti, serta dirinya sudah menyiapkan makanan untuk kucing tersebut. Terlihat Yuki yang menganggap sebagai kucing liar, seketika Michiru membantahnya. Yuki yang tahu maksud Michiru, dirinya langsung menjelaskan jika seorang sahabat tidak akan meninggalkannya. Mendengar penjelasan Yuki membuat Michiru tenang dan langsung mengajak untuk balik ke asrama.
Ketika hendak pulang, Yuki menyuruh Michiru untuk pulang duluan. Ternyata dugaan Yuki benar. Terlihat kucing yang sering bersama Michiru tertabrak, sehingga membuatnya sekarat. Michiru yang menghampiri Yuki terlihat kaget, serta menangis saat melihat keadaan kucing tersebut. Yuki yang mencoba menenangkannya pun langsung menghentikan taksi. Saat di dalam mobil, terlihat Yuki masih menenangkan Michiru yang mengkhawatirkan kucing tersebut. Michiru yang merasa bersalah pun langsung memberikan roti yang dibawanya. Dan akhirnya kucing tersebut tidak bisa bertahan, sehingga membuat tangisan Michiru semakin menjadi. Dan membuat film pun bersambung. Kisah Yuki dan 5 gadis pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya dulur-dulurku untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.